Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Kak Fian. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu atlet lompat gawang 100 meter putri, yaitu Kak Emilia Nova. Halo Kak Emil. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Kak Emil, jadi kita kali ini akan berbincang-bincang seputar pendidikan. Karena memang kan pendidikan penting ya Kak bagi seorang atlet. Karena memang isunya itu sekarang ini banyak atlet yang kalau misal lagi jago atau berprestasi itu lupa dengan pendidikannya. Tuh. Nah, menurut Kak Emil itu gimana Kak? Ya, menurut aku sih pendidikan itu penting. Karena banyak contohnya senior-senior yang zaman dulu ya punya prestasi tapi nggak sekolah, akhirnya masa depannya juga ya nggak bagus. Jadi atlet berjaya tapi pas sudah pensiun, akhirnya mereka nggak sekolah, jadi mereka jadi ada yang jual inilah botol di pinggir jalan, ada yang nggak jadi apa-apa gitu. Jadi karena udah ada contohnya kayak gitu, jadi ya aku sebagai atlet nggak mau kayak mereka gitu. Jadi walaupun aku latihan capek, terus latihan kan aku kan pagi sore kan, jadi kadang nyesuaiin waktu kuliah sama latihan kan agak sulit kan, tapi harus aku jalanin gitu. Jadi aku masuk kuliah waktu itu buat melanjutin pendidikan aku gitu. Oh gitu. Mungkin boleh diceritakan Kak riwayat pendidikan dari Kak Emil itu gini. Jadi aku tuh ikut atletik itu kan dari SMP kelas 3 kan. SMP. Jadi dari aku TK sampai SMP itu aku ikut sekolah umum. Nah, setelah aku masuk pelatnas, mau masuk SMA, aku itu sekolah di SMA Negeri 116 Ragunan. Jadi itu sekolah negeri khusus olahragawan. Oh gitu. Jadi sekolah tuh cuman berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, pulang jam 12 kurang. Jadi cuman sekolah 4 jam doang. Habis itu? Pulang. Oh pulang. Terus istirahat, sorenya latihan lagi. Jadi waktu itu sih emang belajarnya nggak terlalu yang kayak sekolah umum, jadi kita kayak ketinggalan pelajaran. Nah pas masuk kuliah tuh agak kesulitan tuh, karena kan kalau di SMA biasa kan kita belajar presentasi apa segala macam, lengkap lah pelajarannya. Kalau di SMA Ragunan masuk aja itu misalnya siswanya 40 orang nih, yang masuk tuh cuma 4 orang. 4 orang? Iya, 5 orang, paling banyak 10 orang gitu. Jadi ada yang kayak sibuk bertanding segala macam. Jadi sekolah itu kayak cuma formalitas doang. Nah pas masuk kuliah ya mau nggak mau kita beradaptasi kan. Ya udah, habis itu aku waktu itu masuk kuliah itu ya aku juga pengen sekalian aku masuk kuliahnya kan olahraga kan, pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi aku juga pengen mendalami ilmu kepelatihan biar aku juga kalau pelatih ngasih aku program latihan, aku ngerti gitu kayak ini fungsi latihan ini buat apa ya gitu. Ini program ini tuh fungsinya apa. Terus juga kan di kampus aku kan nggak cuma sekedar belajar fisik, ilmu kepelatihan, tapi juga belajar nutrisi. Jadi aku tahu atlet tuh nutrisinya tuh penting ya ternyata gitu, apa yang bagus tuh apa segala macam. Jadi sekalian aku tuh juga mendalami cabang olahraga aku juga kan. Jadi selain itu juga kuliah aku ngebantu banget buat sekarang kan aku masuk aku kan PNS nih, karena aku dapat perak Asian Games di Jakarta 2018. Aku dapat hadiah dari Pak Presiden sama Kemenpora buat jadi ASN. Jadi ada beberapa sekitar 300 atlet kurang lebih dapat penghargaan ASN. Jadi penting banget pendidikan ya buat di pekerjaan aku juga gitu. Jadi dengan pendidikan aku dapat golongan yang cukup lumayan bagus gitu. Jadi nah di sini aku udah selesai S1, aku mau lanjut S2 nih nanti kalau misalnya aku ada waktu luang gitu. Jadi pendidikan tuh ya nggak ada ruginya gitu kan, malah bagus buat masa depan. Gitu. Kalau boleh tahu dulu kuliah di mana? Aku di UNJ. UNJ. Iya, dulu waktu itu aku masuk UNJ
awalnya ikut-ikutan, Iseng-iseng gitu ya. iseng-iseng ikut tes SBMPTN, lolos gitu. Padahal jawabnya juga Ngasal. nggak ngasal sih, sebisanya. Oh, sebisanya. Tapi ya masuk gitu. Jadi pakai jalur yang emang jalur umum gitu. Nah terus kuliah awal-awal berat sih, berat banget sampai aku tuh turun 4 kilo karena capek ya latihan, kuliah. Cuma lama-lama kebiasa. Tapi nanti kalau misalnya aku misalnya ada pertandingan, misalnya aku lagi tes pelatnas, ya dosennya untungnya ngerti gitu. Jadi yang penting komunikasi sama dosennya. Misalkan Pak, saya misalnya kan ada kuliah nih yang harus presentasi. Terus aku presentasi nih, minta Pak saya presentasinya duluan ya Pak ya, soalnya saya mau tes pelatnas nih Pak, bentar lagi saya mau ada kejuaraan, boleh nggak saya presentasi pertama gitu. Ya udah, presentasi pertama. Terus habis itu kan setelahnya kan minggu-minggu setelahnya kan pasti teman-teman aku kan yang presentasi kan. Terus aku bilang sama dosennya, Pak saya boleh nggak Pak izin saya training camp, nggak kuliah lagi karena saya mau tanding, nanti revisinya saya kumpulin segala macam. Udah, habis itu dokter, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting komunikasi sama dosennya jalan gitu. Yang penting kewajiban aku nih sebagai mahasiswa aku penuhin dulu. Iya, baru aku setelah itu izin gitu. Jadi dosennya kayak ngasih toleransi gitu ya? Iya, kalau buat atlet nasional, karena kan kita kan juga punya kewajiban buat bela negara kan. Terus juga kan maksudnya kita nggak kuliah kan ada alasan yang jelas, yang jelas gitu. Oke. Kemudian untuk tips-tips nih dari Kak Emil supaya teman-teman atlet di luar sana olahraga dan pendidikannya seimbang gimana Kak? Kalau aku sih coba dulu aja buat kayak ikut pendidikan. Ya emang nggak bisa sih sejalan gitu, cuman ya yang penting pendidikannya juga jalan gitu, jadi buat masa depan juga. Jadi kalau misalnya kita udah pensiun, kita punya pegangan gitu. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita jadi ASN atau kita misalnya kerja di mana gitu, jadi kita tuh punya kayak apa sih, kalau misalnya kita lulus kan ada kayak sarjana gitu kan, gelar gitu kan. Jadi perusahaan atau tempat yang kita mau kerja itu kan juga kan, oh ini dia lulusan sini gitu. Jadi penting banget, kayak aku mau naik pangkat ya aku harus kuliah lagi. Ya mau naik golongan aku harus kuliah dulu buat penyetaraan gitu. Jadi kayak buat masa depannya tuh sangat menunjang banget gitu. Emang berat sih gitu kan, cuman ya jalanin aja terus, sama yang penting komunikasi sama dosennya jalan gitu. Ada beberapa teman aku yang kuliahnya nggak selesai di DO karena ya dia latihan pelatnas tapi dia nggak komunikasi sama dosennya, jadi dosennya nggak tahu kalau dia tuh atlet pelatnas gitu. Jadi ya udah akhirnya masuk kuliah tapi nggak selesai karena dia nggak bisa komunikasi sama dosennya gitu. Dengar-dengar Kak Emil ini mau lanjut S2 ya Kak? Iya, insya Allah. Rencananya mau di mana Kak? Kalau sekarang sih kan aku lagi fokus pemulihan dulu ya, habis cedera. Ya mungkin nanti kalau misalnya rencananya sih tahun ini sih, cuman aku lagi nanya-nanya ada beasiswa apa enggak gitu buat S2. Jadi ya kalau nggak tahun ini tahun depan gitu. Ini aku lagi mau penyetaraan golongan dulu tahun ini, mau ujian lagi. Jadi nanti mau lanjut S2 buat penyetaraan berikutnya. Oke. Terus kira-kira S2-nya ambil apa Kak? Kayaknya sih nggak tahu ya, kayaknya di UNJ lagi sih. UNJ lagi. Kayak manajemen olahraga, pokoknya tentang olahraga juga. Per semesternya itu kalau nggak salah 10-12 juta apa? Per semesternya? Iya, per semesternya. Jadi mau nyari ini dulu. Beasiswa. Iya. Kemarin udah nanya-nanya sih sama dekan UNJ-nya, PD3-nya, katanya nanti kalau ada ini diinfoin gitu. Oke. Kemudian untuk orang tua Kak Emil nih lebih senang, kira-kira lebih senang mana? Lebih senang Kak Emil lulus kuliah, dapat gelar sarjana, atau dapat medali di lomba lompat gampang gitu? Orang tua aku malah lebih senang aku pas lulus kuliah. Karena kan mungkin orang tua aku kan zaman dulunya ayah aku kan cuma lulus SMA.
ibu aku juga waktu itu SMA cuman nggak lulus gitu, jadi mungkin ngeliat anaknya bisa S1, wah bangga banget gitu kan. Dan waktu itu kan emang aku dari kecil emang nggak pernah nyusahin orang tua, jadi aku masuk kuliah aja orang tua aku nggak tahu gitu. Tahu-tahu diterima berarti? Iya diterima, tiba-tiba udah lulus aja gitu, jadi nggak pernah nyusahin orang tua, jadi daftar sendiri, ini sendiri, ngurus sendiri, segala macam, bayar sendiri, gitu. Tapi kalau emang SMA kan emang aku kan di Ragunan emang gratis kan. Nah pas masuk kuliah kan waktu itu beberapa semester itu aku bayar sendiri. Setelah itu aku dapat beasiswa nggak bayar gitu. Jadi aku juga kuliah kesulitan di perkuliahan juga aku nggak pernah bilang sama orang tua, tiba-tiba udah lulus aja gitu, orang tua aku senang banget. Tapi kalau misalnya lu kayak menang-menang juara gitu, kayak orang tua aku udah biasa. Udah biasa menang ya kak? Oh. Iya. Jadi kayak ekspresinya ya udah, oh ya udah selamat ya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lulus kuliah, nih baru anak gue nih gitu. Berarti nganggapnya kayak juara itu udah keseringan gitu ya kak? Iya udah biasa. Udah biasa. Gitu. Kayak udah yakin anak gue pasti menang gitu. Makanan sehari-hari. Tapi dulu kuliah berapa tahun kak? Ya alhamdulillah walaupun 7 tahun kuliah tapi lulus ya. Memaksimalkan berarti ya kak? Ya memaksimalkan. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Kak Emil atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk datang. Mungkin lain kali bisa ya Kak kita berbincang-bincang lagi. Bisa dong. Oke. Nah, bagi teman-teman Kontenpedia yang ingin memperoleh informasi terbaru mengenai Kontenpedia, kalian bisa mengunjunginya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga.